Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti dengan NIM 401190009 dari kelas Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan membahas materi tentang leasing dengan dosen pengampu Ibu Amila ME. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama macam-macam leasing, yang kedua langkah-langkah list keuangan, yang ketiga evaluasi oleh list, yang keempat tahapan analisis leasing, yang kelima analisis leasing versus pinjaman, yang keenam analisis net present value, dan yang ketujuh evaluasi oleh lessor. Poin pembahasan yang pertama yaitu macam-macam leasing. Terdapat 4 macam leasing. Yang pertama ada operating lease atau sewa operasi. Secara umum menyediakan dua fasilitas yaitu pembiayaan dan pemeliharaan, di mana pihak lessor selain menyediakan fasilitas pembiayaan diharuskan memelihara dan merawat aktiva tetap yang disewakan. Biaya pemeliharaan aktiva sering dimasukkan dalam pembayaran lease. Yang kedua ada financial of capital lease atau lease keuangan atau modal. Lease keuangan atau lease modal berbeda dengan lease operasi, karena lease keuangan atau modal tidak menyediakan jasa pemeliharaan, tidak dapat dibatalkan, dan diamortisasi secara penuh. Dalam artian, lessor menerima pembayaran lease sebesar seluruh nilai aktiva ditambah suatu tingkat hasil investasi. Yang ketiga ada sell and leaseback. Manfaat dari sell and leaseback ini yaitu penjualan atau lease menerima pembayaran segera sebagai tambahan dana yang dapat diinvestasikan kepada investasi lain. Dan yang keempat, lease kombinasi atau combination lease, di mana banyak lessor menawarkan lease dengan suatu persyaratan yang lebih bervariasi. Contohnya seperti perjanjian pembatalan umumnya untuk lease operasi, tetapi banyak lease keuangan saat ini memuat perjanjian pembatalan. Pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah list keuangan. Yang pertama, perusahaan pemakai menentukan aktiva yang dibutuhkan, kemudian pergi ke penjual, pabrik, atau distributor aktiva tersebut. Setelah aktiva ditemukan, list melakukan negosiasi harga dan pengiriman dengan produsen aktiva. Dan kemudian yang kedua, perusahaan pengguna menghubungi perusahaan leasing untuk membeli aktiva tersebut ke produsen, dan pada saat itu juga perusahaan pengguna melakukan perjanjian untuk menyewa aktiva tersebut dari perusahaan leasing atau perusahaan keuangan. Pembahasan yang ketiga, evaluasi oleh lease. Lease harus menentukan bahwa leasing suatu aktiva lebih hemat daripada membeli aktiva dengan sumber pembiayaan dari hutang. Pembahasan yang keempat yaitu tahapan analisis leasing. Yang pertama, suatu perusahaan memutuskan mendapatkan suatu aktiva tertentu. Keputusan tersebut didasarkan pada prosedur capital budgeting biasa. Dalam analisis leasing hanya berhubungan dengan apakah mendapatkan kegunaan aktiva dengan lease atau dengan membeli. Yang kedua, sekali perusahaan setelah memutuskan untuk memanfaatkan aktiva tersebut, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membiayainya. Perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan dan tidak mempunyai kelebihan uang tunai, maka modal untuk membiayai aktiva baru harus diperoleh dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, dana untuk membeli aktiva tersebut dapat diperoleh dengan meminjam, dengan menyediakan laba ditahan, atau dengan menjual saham baru. Pembahasan yang kelima, analisis leasing versus pinjaman. Yang pertama, estimasi aliran kas berkaitan dengan meminjam dan membeli aktiva tersebut, yaitu aliran kas yang berkaitan pembayaran hutang. Yang kedua, estimasi aliran kas berkaitan dengan leasing aktiva tersebut. Dan yang ketiga, membandingkan dua metode pembiayaan untuk menentukan metode yang mempunyai biaya lebih rendah. Berikut ini bisa dilihat gambaran aliran kas jika meminjam dana dari bank dan membeli aktiva tersebut. Dan kemudian ada gambaran aliran kas yang berkaitan dengan leasing.
Untuk membandingkan aliran kas biaya dari membeli dan leasing, kedua aliran kas harus diperbandingkan dengan basis nilai sekarang. Tingkat diskonto yang digunakan adalah biaya hutang setelah pajak. Untuk PT ABC adalah 10% dikali dengan 1 min 0,4 dengan hasil 6%, sehingga diperoleh nilai sekarang atas biaya membeli sebesar 60,50. Karena leasing mempunyai nilai sekarang dari biaya lebih rendah, perusahaan seharusnya melakukan leasing terhadap aktiva tersebut. Selanjutnya, untuk contoh analisis leasing versus pinjaman, yaitu yang pertama, PT Abadi berusaha menggunakan angkutan berat dengan umur 10 tahun dengan harga 300 juta sudah termasuk biaya instalasi dan pengiriman. Namun, PT Abadi akan menggunakan angkutan tersebut selama 5 tahun. PT Abadi dapat meminjam kebutuhan dana sebesar 300 juta dengan biaya sebelum pajak 10%. Yang kedua, nilai sisa angkutan tersebut diestimasikan sebesar 1,5 juta setelah dipakai selama 10 tahun. Tetapi nilai sisa setelah dipakai selama 5 tahun adalah 30 juta. Dengan demikian, jika perusahaan membeli aktiva tersebut, berharap akan menerima 30 juta sebelum pajak ketika aktiva tersebut dijual dalam 5 tahun. Yang ketiga, PT Abadi akan melakukan leasing aktiva tersebut selama 5 tahun dengan lease sebesar 82,5 juta yang bisa dibayar setiap awal tahun. Pihak lessor akan memiliki aktiva tersebut setelah jatuh tempo leasing. Yang keempat, kontrak lease menetapkan bahwa lessor harus merawat aktiva tersebut tanpa biaya tambahan. Akan tetapi, jika PT Abadi meminjam dana dan membeli aktiva tersebut, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar 15 juta setiap awal tahun. Dan yang kelima, untuk tarif pajaknya sebesar 40%. Kemudian pembahasan yang keenam yaitu analisis net present value. Berikut bisa dilihat tabel analisis NPV dalam jutaan rupiah. Untuk tabel yang pertama, menunjukkan langkah analisis net present value dari leasing. Bagian pertama merupakan analisis jika PT Abadi meminjam uang dan kemudian membeli aktiva tersebut. Suku bunga diskonto yang digunakan adalah 6%. Sedangkan bagian yang kedua merupakan analisis atas biaya lease. Untuk langkah berikutnya, yaitu membandingkan biaya bersih pemilikan dengan biaya bersih leasing. Pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi oleh lessor. Lessor sebagai pihak yang menyediakan dana juga harus melakukan analisis terhadap proposal leasing. Di antaranya, yang pertama, penetapan aliran kas keluar bersih, yang biasanya merupakan harga aktiva yang dileasingkan dikurangi pembayaran leasing di muka. Yang kedua, penentuan aliran kas masuk periodik yang terdiri dari pembayaran leasing dikurangi pajak pendapatan dan setiap biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh lessor. Yang ketiga, perkiraan nilai sisa setelah pajak atas properti saat leasing berakhir. Dan yang keempat, penentuan apakah tingkat hasil atas leasing melebihi biaya modal lessor tersebut atau apakah NPV dari leasing lebih besar dari 0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.